A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Nah, buat jamaah yang ada di rumah ya, sebelum kita memulai pembahasan kita di pagi hari ini, ada baiknya sama-sama yuk kita dengarkan terlebih dahulu ya lantunan ayat suci Al-Qur'an di dalam segmen Al-Qur'an menjawab. Punten Abi Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika kita mengatakan kalau kita tunduk iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat kita mengatakan dua kalimat syahadat, maka saat itu juga kita sudah siap untuk mengarungi setiap langkah kehidupan yang ada di muka bumi ini. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan, semua ini adalah kebaikan buat kita. Dan ternyata semuanya, setiap orang yang beriman siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di muka bumi ini apabila tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang, berarti telah lepas daripada keimanan yang ada di dalam dirinya. Setiap orang yang beriman pasti diuji, baik ujian yang baik ataupun ujian yang buruk. Kenapa? Kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran, ahasiban nas, ini kalimat yang indah. الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Subhanallah. Allah bertanya, apakah kalian mengira saat engkau mengatakan la ilaha illallah, saat Anda mengatakan dua kalimat syahadat, lalu Allah biarkan begitu saja tanpa diuji iman Anda? Allah akan uji bagaimana imannya, apakah sanggup Anda bersyukur saat mendapatkan kenikmatan, apakah sanggup Anda bersabar saat mendapatkan kesulitan. Kenapa? Karena hakikatnya saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin tahu apakah benar imanmu atau hanya di lisan saja. Lihat, Quran menjawab. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dari sejak zaman dulu orang yang mengatakan la ilaha illallah, Allah akan uji dengan berbagai macam ujian. Dilihat bagaimana dengan iman yang dimilikinya. Apakah dia kokoh tetap bersyukur pada Allah dan tunduk ke hadapan Allah dalam keadaan apapun. Dan ingat, jangan pernah mengira seandainya dalam keadaan kenikmatan dia mengatakan, oh Allah telah mencintai saya, Allah telah mengangkat saya. Tapi saat dia dalam kesulitan, apakah ekonominya sulit, apakah dia dalam keadaan sakit, lalu mereka mengatakan Allah sedang membenci saya. Ingat, sesungguhnya Allah itu sangat mencintai kepada hambanya yang beriman. Ketika Allah berikan kenikmatan, Allah sayang kepada kita. Ketika Allah berikan kesulitan, Allah sayang kepada kita. Al-Quran dengan indah kalimatnya, dengan jawabannya. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. فيقول ربي أكرمن. Lihat manusia yang keliru saat mereka diberikan kenikmatan, rizki yang banyak, kesehatan yang nikmat. Dia katakan, oh Allah sedang mencintai saya, Allah sedang mengangkat saya. Namun saat dalam kesulitan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu faqadara alaihi rizqahu. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فيقول ربي أهانن. Dia mengatakan saat dia dalam kesulitan dia akan Rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan saya. Ingat, saat Allah memberikan kenikmatan, Allah memuliakan Anda. Saat Allah memberikan kesulitan, dia pun sedang mengangkat derajat Anda. Jangan pernah berpikir ketika kenikmatan dan kesedihan itu adalah benci dan cinta Allah. Tidak, Allah tidak pernah membenci kepada hambanya. Semua adalah ujian yang harus kita cek dan harus kita lihat. Ternyata apa? Coba merenung. Mungkin semuanya ini adalah karena dosa yang kita dapatkan. Karena dosa ini tidak akan pernah membawa kebaikan bagi setiap hambanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seperti apa Quran telah memaparkan apa yang harus kita renungkan. Kalimat yang indah, doa yang disampaikan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, seandainya Engkau campakkan kami, seandainya kezaliman yang telah membuat kami jauh darimu, maka apa yang akan terjadi kepada kami, pastikan kami akan tetap merugi. Ya Rabb, seandainya Engkau telah campakkan kami karena kesombongan kami, karena kezaliman kami yang kami kerjakan, pasti Engkau akan mencampakkan kami dan pastinya kami termasuk orang-orang yang merugi. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Rabb, jika Engkau telah hinakan kami karena dosa-dosa kami, pastinya kami akan menjadi orang yang paling merugi. Dunia merugi, akhirat merugi. Ya Rabb, ampuni kami dan siapapun yang menyaksikan di Islam itu indah dengan memberikan rahmat dan magfirahmu untuk kami semuanya. Amin ya Rabbal Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, merinding kita kalau dengar Al-Quran menjawab di pagi hari ini. Buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah yang lagi menyaksikan Islam itu indah hari ini nih. Nah saya ingetin lagi ya, buat jamaah ingat setiap Rabu ini insya Allah, setiap Rabu insya Allah Islam itu indah akan menghadirkan episode spesial di mana insya Allah kita akan menjawab semua pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Baik itu yang masuk di media Instagram, Facebook, Twitter ataupun yang mengirimkan secara private ke email kita. Nah ini ya pokoknya jangan sampai lupa, langsung aja kirimkan terus ke yang ada di bawah ini nih. Ini dia ya. Diingat-ingat ya setiap Rabu spesial menjawab pertanyaan. Nah untuk yang pertama nih ya, langsung aja nih kita ada sebuah kiriman video pertanyaan dari jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Langsung aja kita tonton videonya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya berbohong kepada suami untuk membantu orang tua saya? Orang tua saya seorang janda Pak Ustadz sejak saya kecil. Orang tua saya mempunyai hutang kepada orang sejumlah uang. Dan saya ingin membantu ibu saya. Dan saya meminta uang kepada suami saya untuk membantu ibu saya membayar hutang. Tapi suami saya tidak mau. Suami saya bilang itu bukan urusan kita lagi. Tapi saya ingin membantu orang tua saya. Nah singkat cerita, saya berhutang kepada orang untuk membantu ibu saya. Tapi saya tidak izin kepada suami saya karena saya tahu pasti tidak akan boleh, karena saya sudah mencoba meminta kepada suami saya. Nah Pak Ustadz, saya membayar hutang itu dengan uang jajan saya dari suami saya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Abi langsung aja nih Bi dijawab Bi. Ini ibunya janda nih punya utang banyak ya kan. Mau bayar utang nggak boleh kata suaminya, itu urusannya dia sendiri. Tapi anaknya bantuin dia ngutang. Gimana nih Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama begini, ada dua arahan yang harus disampaikan. Pertama, seorang suami dulu saya tanyakan, saya sampaikan. Seorang suami tidak boleh dengan menyatakan ini urusan dia. Kenapa? Betul. Simpan baik-baik dan kenyataan kata-kata yang sangat indah. Hormatilah mertuamu seperti engkau menghormati kepada kedua orang tuamu. Karena apa?
Karena apapun yang terjadi, punten, ibunya itu atau mertua itu telah mengandung istrinya. Masya Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, istrinya telah dikandung oleh ibunya. Bahkan punten bukan hanya sekedar itu, dilahirkan oleh ibunya, disusui oleh ibunya. Maka kata-kata yang sangat luar biasa, tidak berhak seorang laki-laki dengan mengatakan, maaf itu urusan ibumu, itu urusan mertua saya, tidak ada. Jangan seperti itu. Maka hal yang ini bisa terjadi ketika suami ini, laki-laki ini tidak tahu ilmu tentang masalah pernikahan. Kalau pernikahan cukup mudah saja kan, dengan akad nikah selesai, dengan Betul. akad nikah selesai, tuntas. Tapi setelah itu harus mencintai siapa yang dicintai, siapa Allah. yang harus didekati semuanya. Karena keluarga dia keluarga kita, Betul. orang tua mereka ya orang tua dia orang tua kita. Ini yang pertama. Jadi punten, suaminya tidak berhak untuk mengatakan kata-kata itu. Apabila mampu kerjakan, punten, bahagianya orang tua sebenarnya juga sama pintu rizki buat kita. Iya. Dan bahagianya mertua itu pun adalah pintu rizki Amin, buat kita. amin, Ini amin. demikian. Selanjutnya bagi istri tersebut, apa yang dilakukan sebaiknya ini dengan mengatakan, jangan pernah mengatakan ini kan berbohong demi kebaikan, menyembunyikan sesuatu demi kebaikan. Tidak termasuk demi kebaikan. Tapi walau bagaimanapun izin mengatakan saya akan pinjam mas ya. Nanti untuk cara bayarnya insya Allah saya bisa membayarnya dengan cara mungkin apa yang didapatkannya saya akan sisihkan. Itu lebih baik lagi. Kenapa? Takutnya dengan mengatakan terus seperti itu akan kesulitan punten. Nauzubillah. Siapa tahu misalnya wafat istrinya. Iya. Kita tidak tahu yang namanya Benar, wafat. benar. Setelah itu apa yang terjadi? Yang kasihan dirinya. Betul. Maka tidak boleh di antara kita usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten menyembunyikan atau orang tidak tahu kalau kita punya hutang. Betul. Apalagi kepada suami. Dengan mengatakan, Pak saya punya hutang begini, biar tahu semuanya, biar jelas. Jangan sampai ketika istrinya wafat, lalu ada yang nagih, suaminya mengatakan, oh saya nggak tahu istri saya punya hutang, saya tidak ada bukti segala macam. Yang rugi siapa? Istrinya. Kenapa? Anda punten, memang diperbolehkan seorang wanita untuk membohongi suaminya atau suami berbohong kepada istrinya hanya untuk al-wuddu wal mahabbah, untuk meningkatkan rasa cinta. Rasa sayang boleh kalau seperti itu ya, kan ada 3 yang diperbolehkan. Misalnya dengan mengatakan kata-katanya karena istrinya marah. Misalnya mengatakan mama itu tercantik banget, cantik, paling cantik di dunia asal tidak marah. Nah, seperti itu kan, padahal mau marah tidak marah begitu-begitu saja. Betul. Ataupun sebaliknya dengan mengatakan istrinya mengatakan bapak itu waduh Masya Allah Arjuna banget lah. Di dunia tuh paling ganteng banget. Asal bapak ini tepat waktu pulangnya misalnya. Iya. Dia tepat waktu tidak tepat waktu pulangnya begitu saja. Iya. Tapi kata-kata demikian atau kalimat masakannya. Waduh enak banget. Nggak ada masakan lebih enak daripada ini. Silahkan. Kenapa? Kalau itu untuk menanamkan wud ataupun katanya mahabbah, cinta yang ada silahkan. Tapi kalau tadi mengatakan kata-katanya minjam lalu membohonginya ataupun diam-diam punten efeknya kepada si istri Nauzubillah. tersebut. Betul. Namun alangkah baiknya musyawarahkan lalu sampaikan bahwa sesungguhnya ibu saya begini dan punten kepada yang namanya orang tua tidak ada batasan di dalam masalah Iya, jadi kebaikan. diluruskan dulu permasalahan yang pertama adalah kalau bilang sama suami ini Iya. masalah ibu, masalah kita, itu benar Betul, ya. betul, masalah Jadi ibu, kalau masalah misalnya kita. apa duit aja yang mau diwariskan, hutang juga diwariskan loh kan gitu, bener ya? Ya Bi ya. Ini Allah masya Allah, barik. jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Abi Waiyakum. jawabannya dan terima kasih banyak juga tadi yang sudah mengirimkan video pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih dari email ya, dari Syabrina Rahmadillah 31@gmail.com. Nah langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz mau tanya, saya kan pacaran baru 1 bulan belum pernah ketemu sama pacar saya. Dan pacar saya pun ada di Jakarta Pak Ustadz. Tapi dia sudah menjanjikan ini melamar saya. Aduh belum ketemu aja udah mau ngelamar. Masalahnya saya takut Pak Ustadz kalau orang tua saya tidak menerima. Sedangkan saya sudah kenal dengan ortu adiknya, loh ini gimana belum kena ketemu tapi adiknya sama orang tuanya udah pada ketemu. Nah dia sekarang sedang menargetkan uang untuk menikahi saya. Sedangkan orang tua saya aja belum kenal sama dia Pak Ustadz. Jadi bagaimana baiknya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ini benar-benar pertanyaannya banyak jebakannya ini ya kan. Dia kenalan sama cowok, ketemu aja belum, udah mau nikah. Tapi kenal sama adiknya sama orang tuanya. Ini gimana Ustadz Syam, coba di penjabarannya, gimana nih jawabannya? Ya dikenalin lah.
dikenalin kan belum kenal sama Belum orang. kenal. Belum kenal sama orang tuanya gitu. Ya tapi dia udah kenal sama bapak sama adiknya calon suaminya. Belum pernah ketemu juga sebenarnya, baru Oh, kenal. Jadi baru karena kan kenal. sekarang kan medianya udah banyak tuh, media Oh. komunikasi. Mungkin kenalannya nggak lewat langsung, tapi mungkin lewat Lewat media, chatting. lewat media Lewat komunikasi atau lewat Skype mungkin Ya atau mungkin lewat video call gitu. Iya, Jadi iya. jangan takut sebelum mencoba. Jadi mencoba dulu. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya jangan pacaran. Kenapa nggak boleh pacaran? Takutnya terlanjur suka, terlanjur cinta, ternyata nggak sesuai ekspektasinya gitu. Ternyata di foto burung nuri, pas ketemu burung hantu ya kan? Takutnya begitu, beda di foto, beda di gambar dengan Betul. beda aslinya. Banyak aplikasi editan. Banyak aplikasi editan. Jadi Iya, kalau iya. baru menjanjikan, belum melamar langsung, sudahlah jangan terlalu menaruh harapan kepada manusia. Tapi nggak boleh kita juga memutuskannya. Kenapa? Karena siapa tahu memang beliau adalah orang yang serius tanpa bermaksud mengajari ataupun menggurui. Kita sama-sama belajar, tunjukkan keseriusannya untuk sebenarnya yang paling penting itu adalah laki-laki mengenal orang tua si perempuan karena itulah media komunikasi yang terbaik apalagi sekarang gitu. Kalau saya belajar sama Umi Maki gitu, aku nanya pernah sama Umi Maki, Umi kalau anaknya suka sama cewek gimana Umi? Kata Umi nggak apa-apa kan fitrah manusia jatuh cinta kalau suka. Yang penting saya dampingi terus dia biar nggak berdua-duaan karena yang dilarang di dalam Islam itu adalah mendekati zinanya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Didampingi kalau perlu curhatnya ya sama orang tua. Maka si mbaknya tadi yang nanya curhatnya ya sama orang tua. Bagaimana orang tua tidak menolak kalau belum kenal gitu. Maka mbaknya berusaha mengenalkan kepada orang tua mbaknya. Saya nggak tahu lokasi mbaknya di mana, tapi yang dikatakan laki-lakinya ada di luar, ada di Di Jakarta. Jakarta. Berarti dia ada di luar Jakarta Di luar mbaknya. Jakarta. Nah kalau perlu ketemu dulu bagaimana kelanjutannya bagaimana dan hindari yang namanya pacaran tadi. Wallahu alam. Tapi gini Ustaz Syam, tapi hati-hati juga. Maksudnya zaman sekarang gini banyak orang yang terkena kenalan di media Tipuan, sosial, ya. akhirnya tipuan dan menghilang akhirnya itu Betul, perempuan. betul. Maka itu hati-hati sekali. Banyak sekali kemarin ada teman-teman juga korban itu yang menipu itu laki-laki berseragam, instansi ya, berseragam instansi akhirnya Iya. ditipu gitu dengan saya ini kerja di sini, saya apa segala macam. Padahal kan semua itu bisa di-download dari Betul. dari akun orang lain. Jadi hati-hati banget ketika kenalan lewat sosial media. Kemudian bagaimana cara berbicara dengan orang tua? Ini yang mungkin kita harus bahas. Berbicara dengan orang tua itu harus penuh dengan akhlakul karimah, memuliakan kedua orang tua. Bahkan kita disuruh diam di hadapan orang tua kalau yang kita keluarkan itu bukan qaulan karima gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam Al-Qur'an wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Jangan pernah berkata Nah kemungkinan berkata itu munculnya kapan? Kalau mbaknya sudah terlanjur cinta sama cowoknya lalu ditolak sama orang tuanya maka kemungkinan berkata akan sangat besar. Mama sih kok gitu, papa gitu. Maka kemungkinan berkata tidak atau menentang orang tuanya akan sangat besar. Kenapa? Karena terlanjur cinta, maka jangan pacaran. Yang kedua, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah hanya perkataan yang mulia. Maka muasyarah dan musyawarah itu masih bisa dilakukan. Apalagi masih baru kan, kalau sebulan tuh berpisah di umur sebulan tuh masih gampang lah move onnya ya Mas Fadli ya. Betul. Belum terlalu ini apalagi belum pernah berjumpa sebelumnya karena dalam ta'aruf pun gak langsung berjumpa gitu. Jadi dalam ta'aruf tuh saling kenal gitu, gimana biodotanya, visi misinya apa, sama gak tujuannya, barulah setelah itu saling bertemu. Jadi insya Allah dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang tidak menyinggung perasaan kedua orang tua, penyampaiannya dengan baik, insya Allah orang tua juga gak serta-merta. Dan jangan lupa kalau ngenalin calon ke orang tua tuh masukkan hadis ini. Ada hadisnya. Ada Barang hadisnya. siapa yang menolak seorang laki-laki yang datang melamar, yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, Betul. lalu dia menolaknya, maka tunggulah kerusakan yang besar. Oh ini kayaknya ngancem juga, ini curhat pribadi sekalian ini. Iya kan, ini mah curhat pribadi sekalian disisipin ini. Beneran itu. Bener ya. Iya, jadi kalau ada saya tahu itu iya, bener nih, itu. iya. Cuma sekalian kenapa disebutin itu karena ada misi-misi juga Ustaz Syam. Oke kita lanjut lagi nih ya. Ini Ustaz Abi Maki mohon izin sebelumnya ini Masya Allah banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial Islam itu Indah. Di antaranya ini ada yang nanya boleh gak sih berhubungan atau modusnya nih berhubungan atau modusnya silaturahim dengan mantan pasangan katanya demi anak. Ini gimana nih Bi? Aduh ini modus ini. Ini insya Allah kita akan jawab
setelah segmen ini ya karena panjang Oh banget. panjang, iya 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 iya. Insyaallah. Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah juga yang udah mengirimkan pertanyaannya, ditunggu ya insya Allah nanti mungkin jangan-jangan pertanyaan Anda ya nih yang dijawab nih. Dan yang belum mengirimkan pertanyaan langsung aja kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ke yang di bawah ini. Tuh Instagram, Facebook, Twitter, Islam itu Indah ya. Jangan lupa sekarang karena kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.